berantem nggak jelas. Nah itu justru kita harus menghindari, istilahnya yang waras ngalah. Kali ini gue mau bahas tentang rasa takut. Takut ini kayak virus ya. Dia itu menggerogoti stamina kita. Cuman bedanya sama virus, ini takut ini berasal dari diri kita sendiri. Kalau virus kan berasal dari eksternal. Terkadang saat kita cerita sama teman atau sama saudara atau sama siapapun gitu, kita bilang bahwa kita lagi takut gagal, takut sesuatu, atau ada ancaman, atau takut memulai sesuatu. Itu kadang-kadang orang kasih semacam solusi simple gitu. Ya udah lu lawan takut lu gitu kan. Padahal nggak semua ketakutan itu harus dilawan. Semua itu case by case, jadi tergantung apa yang kita takutin. Ada 3 pilihan yang harus kita lakukan kalau kita sedang ngerasa takut. Yuk kita sharing. Pertama, kalau kita ngerasa takut, solusinya itu adalah kita justru menjauh. Nah, dengan menjauh atau menghindari ini justru jadi solusi. Solusi ngejauhin ini efektif untuk case-case misalnya kita takut tertular virus corona deh. Nah, kita menjauhin. Jadi kita nggak perlu melawan. Solusinya kita menjauhi hal-hal yang bisa bikin kita tertular. Atau misalnya kita lewat suatu jalan gitu, yang di sana tuh ada anjing gila misalnya. Nah itu kita nggak perlu ngelawan, jadi kita perlu untuk menghindari, justru itu solusinya. Ngeladenin orang di jalan misalnya. Jadi kalau misalnya kita kesenggol motor kita atau mobil kita, terus orangnya itu kayak ngajak berantem nggak jelas, nah itu justru kita harus menghindari, istilahnya yang waras ngalah. Jangan sampai ada efek negatif ke depan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang cara kita ngatasin takut kita itu dengan menghindari. Berikutnya, solusi ngilangin rasa takut ini, kita ngelawan. Ngelawannya langsung tolak mentah-mentah, ya kan? Untuk case yang ini, kita nggak perlu mikir panjang. Misalnya, kita nggak ngerokok, tiba-tiba ditawarin teman ngerokok gitu. Nah kita nggak perlu mikir lagi untuk bisa, aduh gue takut nggak ditemenin nih sama dia gitu. Yang rasa takut kayak begitu, itu nggak perlu pakai mikir panjang, kita harus lawan dan tolak mentah-mentah. Apalagi yang lebih parah, misalnya teman ngajak dugem atau tiba-tiba nawarin narkoba, itu nggak perlu kita ngerasa takut untuk nolak. Jadi untuk permasalahan kayak gini, itu solusinya adalah kita lawan, tolak mentah-mentah. Itu rasa takut yang nggak berdasar ya kalau kayak gitu. Basically, untuk hal-hal tertentu kadang-kadang kita nggak perlu mikir untuk nolak. Cuman kadang-kadang ada rasa takut orang tersinggung, takut ngecewain orang. Padahal solusi yang terbaik memang harus ditolak gitu. Solusi ketiga, yaitu kita harus memahami case-nya. Nah, pada case ini, misalnya kita takut mulai sesuatu, takut mulai usaha, tapi takut gagal, atau, aduh, gue takut nggak lulus ujian, misalnya, atau, aduh, gue takut terjerumus ke, misalnya pacaran, takut terjerumus ke zina, misalnya. Nah, untuk case yang ini, kita harus pahami, kita harus tanya pada diri sendiri, ini kenapa gue takut? Apakah gue ada trauma? Apakah karena gue selama ini belum pernah mencoba, atau karena kemalesan gua, misalnya takut nggak lulus tapi gua males belajar. Jadi takut yang kayak gini jangan sampai bikin kita nggak ngelakuin apa-apa, jadi menghambat kita untuk action gitu. Jadi harus dipikirin, pada saat rasa takut yang model kayak gini muncul, kita harus mikirin, kenapa gua takut? Terus kalau gua tinggalin ini, gua lupain aja,
besok-besok bakalan ada masalah nggak, atau bakalan muncul lagi nggak ketakutan ini. Terus kalau gue defend, gue lawan tanpa gue mikir, pokoknya gue nggak mau misalnya. Nah itu apakah akan ada masalah di kemudian? Misalnya, gue takut nggak lulus, tiba-tiba aduh gue cuekin aja deh. Besok-besok juga kita kepikiran, karena kita bakalan ngadepin itu juga kan, ngadepin ujian itu kan, ujian sekolah kah, ujian kuliah kah. Nah kalau kita tolak mentah-mentah nih, misalnya kita mundur gitu, nggak mau ngikut. Terus kalau kita nggak lulus gimana? Itu kan ada efek negatif buat kita ke depan, buat masa depan kita ya kan. Berarti ketakutan yang ini harus kita pahami. Kita takut gagal, berarti kita prepare jangan sampai gagal. Harus dipikirin solusinya. Jadi kalau misalnya kita takut nggak lulus, solusinya berarti kita harus belajar, prepare biar kita bisa ngadepin ujiannya, ujian sekolah kah, kuliah kah, biar kita dapat nilai terbaik. Misalnya kita pacaran, takut kejerumus maksiat, ya berarti solusinya kita ambil keputusan untuk segera menikah atau ngejaga jarak. Atau kalau kita usaha, misalnya dagang, takut dagangan kita nggak laku, berarti kita prepare itu strategi marketingnya seperti apa supaya dagangan kita laku. Terkadang rasa takut ini adalah anugerah loh dari Tuhan. Karena kenapa? Itu kita dikasih warning untuk mempersiapkan jangan sampai kita gagal atau kita terjerumus dalam hal yang negatif. Nah, dalam nemuin solusi ini, pertama kita harus hati-hati banget nih. Jangan sampai salah solusi. Kedua, kalau kita sudah dapat solusinya, kita harus fokus untuk nyelesain itu. Dan yang ketiga, itu kita harus action. Jadi kalau ada planning doang tanpa action itu percuma aja. Pernah dengar nggak teori can do? Jadi pada saat kita ngeyakinin bahwa kita bisa, itu rasa takut kita akan mengecil. Jadi kita lebih yakin untuk ngatasinnya itu dan kita jadi lebih pede. Tapi pada saat teori can do ini kita nggak percaya bahwa kita itu bisa, nah itu rasa takut kita biasanya jadi gede. Kalau rasa takut kita itu makin gede, itu bisa bikin kita jadi panik. Ujungnya kita jadi frustasi. Untuk tahapan action, kamu bikin list deh. Apa-apa yang harus dilakuin. Nah kalau misalnya listnya sudah ada, jadi kamu enak untuk nentuin mana yang terbaik yang kamu harus lakuin untuk ngilangin rasa takut ini. Jadi ngatasin rasa takut ini nggak bisa disamaratain. Semua case by case. Beda kasus, beda juga cara ngatasinnya. Bisa jadi kita tinggalin, kita lari aja, kita nggak usah ngatasinnya. Kedua, kita harus lawan, tolak mentah-mentah, nggak perlu mikir lagi. Karena kita udah tahu itu hal yang negatif, makanya harus kita tolak mentah-mentah. Ketiga, harus kita pahamin, cari solusi terbaik. Cari solusi terbaik ini kita harus hati-hati, kita harus fokus, dan juga harus action. Orang berani bukan orang yang nggak ada rasa takut, tapi orang berani itu dia yakin bahwa dia bisa ngalahin rasa takutnya. So, do the best. Good luck.